Kemana perginya kuasa penembus? Oi, apalah ini, Ci? Jadi ada para Ci member yang komentar, Ci selanjutnya juga bahas kenapa kuasa penembus Feng jarang kepakai atau memang sudah hilang ya. Jujur lupa Ci, dan bahas kegunaannya serta ciri-cirinya Ci. Intinya bahas semua, mungkin buat di video panjang. Wala Ci, sebelum lanjut Banci izin mengingatkan ya Ci, jangan lupa pencet tombol like dan subscribe-nya agar channel apalah ini Ci bisa terus berkembang. Banci juga mau bilang makasih kepada semua para Ci yang udah support channel ini, terutama untuk para Ci member dan para Ci yang udah selalu aktif di channel ini. Oke Ci, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai pembahasannya. Nah, biar penjelasannya tertata, kita bahas dari kuasa penembus Feng dulu ya Ci. Baru ke pembahasan kemana perginya kuasa penembus. Oke Ci, Banci yakin kalian pasti udah lupa kapan kuasa penembus Feng pertama kali muncul. Nah, jadi kuasa Feng itu pertama kali muncul di Boboiboy Majapahit ya Ci. Tepatnya di Boboiboy musim 3 episode 4 yang berjudul Musuh Baru dan Lama. Nah, episode ini cukup menarik ya Ci, sebab Feng melawan Boboiboy dan menggunakan jurus baru yaitu kuasa penembus, absolut menembus. Ya, meskipun akhirnya Feng tetap kalah dari Boboiboy sih Ci. WKWK. BTW, kalian nyadar nggak Ci, kalau kuasa penembus Feng itu hanya bisa diaktifkan kalau Feng mencet tombol F di kacamatanya. Sebab sebelum bisa menggunakan kuasa penembus, Feng harus memunculkan topeng penembus dulu Ci. Bentar. Kalau dipikir-pikir lagi, kok bentuk topeng Feng kayak gitu ya? Padahal harusnya topeng penembus Feng itu sejenis kayak topeng Kapten Kaizo nggak sih Ci? Terus kok bisa ya? Bentuk topeng Kapten Kaizo keren banget, tapi bentuk topeng penembus Feng malah agak unik. Bahkan menurut Banci, ini lucu sih. WKWK. Lanjut Ci. Jadi setelah Feng memunculkan topengnya, dia bisa menggunakan kuasa penembus. Nah, kuasa penembus Feng itu ada dua mode ya Ci. Mode pertama adalah untuk membuat dirinya sendiri menjadi tembus. Kurang lebih kayak gini cuplikannya. Asli sih Ci, kuasa penembus Feng sebenarnya OP banget. Sebab ya kalian juga udah lihat kan, sebanyak apapun serangan yang diberikan oleh Boboiboy nggak ada yang berpengaruh Ci. Bahkan kita juga tidak dikasih tahu apa kuasa penembus memiliki batas waktu absolut cinema. Tapi kuasa penembus Feng memiliki kelemahan yang sangat parah ya Ci. Kita akan bahas setelah mode kedua supaya kalian gak bingung. Nah, untuk mode yang kedua menurut Banci ini sangat menarik, sebab ternyata kuasa penembus Feng juga bisa digunakan untuk membuat suatu area yang tembus. Maksudnya gimana Ci? Langsung ke contohnya aja ya Ci, biar jelas. Nah, di momen ini, ketika Boboiboy dan kawan-kawan masih kehilangan jam kuasanya, tiba-tiba Kapten Kaizo ngasih kode ke Laha buat menyerang Ci. Melihat itu, Feng langsung gerak cepat untuk melindungi Boboiboy dan lainnya. Nah, di sini mode kedua digunakan Ci. Feng mengaktifkan kuasa penembus untuk membentuk sebuah kubus yang tidak dapat diserang atau tembus, absolut menembus. Nah, seperti yang Banci bilang di awal, meskipun kuasa penembus Feng overpower, kuasa ini juga memiliki kelemahan yang sangat parah Ci. Loh, kok bisa Ci? Ya bisa, sebab ternyata kuasa penembus Feng tidak bisa digunakan bersama kuasa lain. Maksudnya, ketika Feng menggunakan kuasa penembus, maka Feng tidak bisa menggunakan kuasa bayangnya Ci. Begitu pula sebaliknya. Wah Ci, ini mah udah fishing aja di nerf sama monster. Sebab ya, kalau Feng bisa menggunakan kuasa penembus bersamaan dengan kuasa bayang, ini bahaya banget Ci. Absolut raja terakhir. Ya, bayangin aja Ci, kalau itu beneran terjadi, berarti Feng bisa menghindari semua serangan yang datang. Bahkan, gak peduli arahnya dari mana, bakal tetap tembus Ci. Nah, di tengah itu, Feng tinggal fokus mengendalikan kuasa bayangnya untuk memberikan serangan maksimal. Makanya, masa tidak mengizinkan itu terjadi Ci. Sebab kan MC-nya Boboiboy, maksudku nanti Feng terlalu overpower Ci. Dan ya, dengan batasan dari monster itu, akhirnya Feng bisa dikalahkan Boboiboy dengan mudah meskipun memiliki kuasa penembus. WKWK. Maka dari itu Ci, Feng sekarang gak pernah pakai topeng penembus lagi, karena ya kayak percuma aja gak sih? Memang benar gak bisa diserang, tapi juga gak bisa menyerang. Absolut percuma. Bercanda ya Ci, sebab bukan itu alasannya. Nah, karena pembahasan kuasa penembus Feng udah selesai, jadi mari kita lanjut ke pembahasan kenapa Feng gak pernah pakai kuasa penembus. Jujur, sebenarnya Banci juga tidak tahu alasannya. Tapi setelah Banci nonton ulang, ternyata ada beberapa petunjuk yang berkaitan dengan kuasa penembus Ci. Yang pertama, topeng penembus Feng udah rusak parah. Kalau ditanya siapa pelakunya, udah pasti jawabannya adalah abangnya sendiri. Sebab setelah Kapten Kaizo mengetahui Feng berkhianat, Kapten Kaizo memberikan satu kesempatan lagi kepada Boboiboy dan kawan
kawan-kawan untuk membuktikan kelayakannya kan, Ci? Nah, sepertinya di momen ini Kapten Kaizo juga ingin mengetes kelayakan Feng untuk menggunakan kuasa bayang. Maka dari itu, Ci, Kapten Kaizo tanpa ragu segera menyerang Feng dan menunjukkan topeng penembus dengan brutal. Dan Ci yakin di momen ini Feng pasti tidak mengira kalau Kapten Kaizo akan melakukan itu, Ci. Makanya Feng tidak bereaksi dengan cepat dan mendapatkan serangan. Ya, karena serangan Kapten Kaizo sangat kuat, udah pasti topeng penembus auto rusak ya, Ci. Jadi, ketika melawan Kapten Kaizo bersama Bobo Boy, Feng bukannya tidak mau menggunakan kuasa penembus, melainkan emang udah nggak bisa. Apakah kamu sependapat, Ci? Coba sampaikan di kolom komentar. Oke, Ci, petunjuk yang kedua adalah perubahan kacamata punya Feng. Nah, jadi kacamata Feng yang dulu itu kayak gini kan, Ci? Modelnya mirip kacamata biasa dan seperti yang Panci bilang di awal, terdapat tombol F untuk mengaktifkan topeng penembus. Nah, kacamata Feng yang sekarang itu benar-benar berbeda, Ci. Pada bagian depannya mungkin agak biasa aja sih, tapi pada bagian telinganya, kok kayak nggak asing ya, Ci? Walah, Ci, ini kan bagian telinga topeng penembus. Bentuknya lumayan mirip nggak sih, Ci? Ada bagian berwarna putih dan ada bagian yang berwarna ungu. Loh, tapi kan tidak 100% mirip, Ci. Nah, justru karena itu, Ci, coba lihat bagaimana kondisi topeng penembus setelah mendapatkan serangan dari Kapten Kaizo. Bagian tengahnya rusak parah, Ci. Hanya bagian telinga yang sepertinya masih bisa diselamatkan. Nah, mungkin karena itu sekarang bentuknya berbeda karena memang fungsinya bukan untuk topeng penembus lagi. Loh, terus untuk apa, Ci? Bang Ci pun tak tahu. WKWK. Yang pasti topeng penembus sudah benar-benar rusak ya, Ci. Makanya Feng tidak pernah memakainya lagi sampai sekarang. Sebab kalau bisa dipakai kemarin ketika diserang robot Papato, apa ditages pakai kuasa bayang, Ci? Kan tinggal pencet auto menembus. Tapi ya ini cuma teori Bang Ci sih, bukan konfirmasi resmi dari Monster. Jadi mungkin aja kuasa penembus akan muncul lagi, Ci. Ya meskipun menurut Bang Ci kemungkinannya sangat kecil. BTW emang ada ya, Ci? Informasi yang udah dikonfirmasi sama Monster. Tentu ada dong, Ci. Dan itu adalah yang sering kalian tanyakan, yaitu kenapa Bobo Boy jarang bilang terbaik. Coba sampaikan di kolom komentar, Ci. Apakah kita bahas di video panjang berikutnya? Jadi sampai jumpa di video berikutnya dan Oi, apalah ini, Ci? Kuasa elemental. Bobo Boy kuasa 2. Panas dan sejuknya. Kalau nggak kali, awi ku naik. Berat kali. Itu tak mungkin.